Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Kudus. Kali ini bersama saya Devi Wistiani yang akan berbincang seru tentang kepemiluan pastinya. Nah, podcast episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa nih teman pemilih. Penasaran dong siapa sih narasumber kita kali ini? Oke, mari kita sambut siapa ya? Ketua KPU Kabupaten Kudus, Ibu Naili Syarifah. Halo teman pemilih, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua pasti. Betul. Ya, semoga semuanya sehat, semuanya bahagia dan apalagi nih Bu, banyak uang. Oke, ya. Oke, Ibu sendiri gimana kabarnya? Bicara soal uang, saya lagi nggak punya uang. Oh, sama teman-teman. Oke, baik Bu. Ini kan apa ya? Masalah-masalah pemilu, masalah-masalah tentang yang politik pemilu itu kan berkaitan banget gitu sama KPU. Iya, betul sekali. Pasti teman-teman itu berpikir, ini kan udah 2022 nih, KPU tuh agendanya ngapain aja sih tuh di 2022 kali ini? Ngapain ya? Loh, kok ngapain? Bentar nih teman pemilih, kok ngapain nih? Ini maksudnya gimana? Kok ngapain? Bentar, pemilu 2024, ini sudah 2022 nih tuh. Oke. Kok ngapain? Maksudnya gimana ini? Ya kan ngapain ya, memang kan sudah ada pemilu. Iya. Kalau tanya nggak ada pemilihan kepala daerah juga. Uh-uh. Ya memang kita belum ngapa-ngapain kalau soal pemilu dan pilkada, tapi kita jelas harus mempersiapkan diri. Oh iya. Gitu. Oh iya, maksudnya Kita mempersiapkan diri. mempersiapkan diri. Maksudnya tuh untuk tahun 2022 ini ya kita mengerjakan pekerjaan yang secara rutin seperti Ya, itu. betul sekali. Pekerjaan rutin tetap kita kerjakan sambil kita menunggu kepastian 2024 itu nanti hari-harinya kapan. Oh iya, jadi Kita kita kayak orang mau nikah gitu kan. Barangkali kalau yang masih jomblo-jomblo itu sudah menciptakan tanggal-tanggal cantik untuk jadiin hari H. Karena hari-harinya aja belum ketahuan, jadi kita tetap harus bersiap-siap. Misalkan kayak mencari pacarnya dulu untuk jadiin jodohnya, kayak gitu. ya walaupun analoginya agak sedikit serem, tapi ya udah nggak apa-apa sih Bu. Oke, bisa dilanjutkan ya. Ya, bukan bermaksud menyinggung ya, mohon maaf. Iya. Untuk yang jomblo-jomblo, mohon maaf sekali. Jadi seperti itu, kalau kita bilang hari-harinya kapan, itu kan nanti pengaruhnya dengan siapa calonnya, terus nanti tahapan-tahapan setelah mendapatkan calon, nanti kalau ada Jawa itu seperti nembung, lamaran, baru nanti proses nikahan, kan seperti itu. Nah, pemilu itu juga seperti itu. Ketika nanti hari-harinya sudah nampak, maka kami langsung akan mempersiapkan segalanya. Nah, meskipun belum ada nampak kapan itu tanggalnya, kita tetap harus mempersiapkan seperti kita menyambut jodoh. Oke, berarti KPU itu pokoknya harus siap kapanpun tanggalnya, kapanpun bulannya. Pokoknya kalau pemilu sudah ditetapkan dari atas, kita siap. Ya, harus tetap siap. Apalagi berbicara KPU kabupaten daerah ya, karena penyelenggara teknisnya itu kan KPU kabupaten kota. Jadi nanti ketika tanggalnya muncul, kemudian tiba-tiba besok muncul apa tahapan yang harus dimulai, ya kita harus siap, mau nggak mau harus siap. Karena kita yang menyelenggarakan teknisnya. Kalau mungkin yang di KPU RI mempersiapkan perencanaannya, tapi teknisnya ini kan KPU kabupaten kota. Oh ya, teknisnya itu tetap ada di bawah. Di bawah. Oke, jadi kan tahapan pemilu itu kan nggak serta-merta, pemilunya tahun 2024, ujuk-ujuk langsung di hari H seperti itu dikerjakan hari itu juga kan nggak, pasti ada tahapan-tahapannya itu pasti panjang gitu kan. Betul sekali. Dan kalau bicara tahapan itu kita tarik paling jauh ya berarti. Pendaftaran peserta pemilu itu yang paling awal untuk mengawali sebuah pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Karena kalau kita bicara pemilu itu kan sekarang berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu kan di hari yang sama kita menyelenggarakan pemilihan legislatif sekaligus pemilihan presiden. Oh iya. Semenjak 2019. Nah, kalau bicara 2024 nanti itu kita akan menyelenggarakan dua jenis pemilihan legislatif itu tadi dengan presiden serta pemilihan kepala daerah. Itu di tahun yang sama. Jadi kalau bicara serentak 2019 dengan 5 surat suara dulu itu akan kita alami juga di 2024. Oh, berarti masih sama juga ya. Tapi kan gini Bu, masyarakat tuh melihat tahun 2024 itu kan pemilu, ada pemilihan itu terlihat ya bisa dibilang complicated gitulah. Okay. Nah, kemudian untuk peserta pemilunya sendiri itu Bu,
yang harus disiapkan itu apa saja? Nah, kembali ke tarik mundur paling lambat dari awal tahapannya itu tadi berarti pendaftaran peserta pemilu. Iya. Kalau bicara pendaftaran peserta pemilu itu paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi 1,5 tahun. Ya, agak panjang gitu ya. Ya, itu paling lambat ya kalau bicara paling lambat ya. Sementara kita KPU melalui KPU RI sudah menawarkan opsi-opsi tanggal untuk ditetapkan sebagai hari pemungutan di 2024. Itu ada bulan Februari. Ya. Terakhir sih perbincangan yang paling hot itu ambilnya tanggal 14 Februari. 14 Februari. Oke, baik. Tanggal 14 Februari. Kita memperingati Hari Kasih Sayang dengan merayakan pesta demokrasi, menentukan masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan di Hari Kasih Sayang. Wah. Jadi kita harus berhati-hati. Itu opsi yang termutakhir 14 Februari. Kalau bilang itu Februari, kita tarik mundur paling lambat 18 bulan tadi, itu berarti akan terjadi tahapan paling awal di setelah pertengahan 2022. Setengah pertengahan, berarti ini kita kan 2022 nih Bu. Masih di awal. Kita masih di awal, berarti di tahun ini itu kalau misalkan pemilunya jadi tadi Di awal bulan Februari, berarti kita udah mulai tahapan di tahun Betul ini. sekali. Di tahun ini bisa jadi sudah ada tahapan pemilu. Paling lambat karena 18 bulan. Kalau tarik mundur dari Februari berarti 12, 4. Ya kemungkinan bulan-bulan September maupun Oktober itu kita sudah harus melakukan proses pendaftaran peserta pemilu. Ya, Yaitu artinya, partai politik. artinya berarti kita kan di tahun 2002 itu kita sudah mulai ansang-ansang nih Bu, Betul siap-siap. sekali. Terus karena tanggung jawab suksesnya terselenggara pemilu itu kan nggak cuma tanggung jawab kita nih sebagai penyelenggara pemilu, masyarakat Betul. juga dapat andil Iya, dong. betul. Jadi kalau kita bicara pemilu, memang kami adalah penyelenggaranya. Ya. Dibantu dengan teman penyelenggara kami juga Bawas untuk proses pengawasannya. Tetapi kalau bicara suksesnya pemilu itu bukan kesuksesan penyelenggara. Kami cuma memfasilitasi terjadinya di hari H melalui beberapa proses. Proses ada peserta pemilunya siapa nanti, kemudian nanti muncul calonnya siapa nanti, kemudian nanti akan kami fasilitasi sosialisasi bagaimana cara memilih yang benar, kemudian nanti kami akan memfasilitasi pula adanya surat suara di hari H untuk bisa menentukan pilihan Anda, seperti itu. Akan tetapi kalau kami semua sudah siapkan itu sampai hari H, pemilihnya nggak siap, juga percuma. Iya, kitanya udah siap tapi mereka masih belum siap. Belum siap, makanya kalau bicara soal tanggung jawabnya itu nggak cuma kami menyelenggarakannya, tapi tanggung jawabnya ada sebagai penyelenggara. Tetapi mempersiapkan pemilih itu juga bagian dari tanggung jawab kami. Dan pemilih juga ini juga harus pemilih zaman now ya, kalau kita bilang zaman now, teman pemilih itu harus cerdas. Oh iya, harus cerdas. Jadi di KPU Kudus sendiri itu ada ini Bu, konten namanya itu konten edukasi pemilu. Ya, ayo promo ini. Iya, jadi setiap hari Kamis itu tayang nih teman pemilih konten edukasi pemilu. Jadi biar kalian tuh jadi pemilih cerdas, kalian bisa banget tuh follow akun media sosial kita dan pantengin deh, pokoknya setiap hari Kamis tayang. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Kita kayak yang di YouTube gitu ya. Oke, baik. Intermezzo sebentar. Sekarang kita kembali lagi nih. Masalah-masalah tentang kepemiluan dan 2024. Itu tuh udah kayak ketika kita buka berita, buka Twitter itu tuh udah beritanya tuh udah di mana-mana gitu loh. Nah, persiapan KPU Kudus sendiri tuh udah sampai mana nih? Kalau bicara persiapan pemilu, kita mengisinya dengan menaikkan kompetensi ataupun pengetahuan kita di jajaran kita. Oh iya. Dan juga kita juga menyelenggarakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Kita punya banyak seperti tadi konten media sosial, itu bagian dari kita menyelenggarakan sebuah pendidikan kepada pemilih. Kemudian ke teman-teman di sekolah menengah, di tingkat sekolah menengah atas itu kita juga ada agenda seperti roadshow gitu ke sekolah-sekolah. Oh iya, berarti kita menyelenggarakan pendidikan pemilu itu langsung gitu ya? Iya, meskipun masih beberapa waktu 2021 kemarin dan mungkin kita lanjutkan di 2022 bahwa mengingat masih ada pandemi, kita juga sekarang nggak cuma menyasar di Kabupaten Kudus saja, tapi kita juga melaksanakan secara webinar. Oh iya. Ya, kita bikin seminar-seminar pendidikan pemilih dengan teman-teman mahasiswa
mahasiswa, dan ini justru lebih cakupannya lebih luas, nggak hanya orang-orang di Kudus saja. Semua orang boleh lihat, karena bagaimanapun juga tugas pendidikan pemilih itu kan nggak hanya di KPU Kabupaten Kudus saja. Iya. Seluruh kabupaten di Indonesia itu kan punya tugas yang sama. Jadi mau ditonton oleh orang Kudus, mau ditonton oleh orang Sunda, mau orang Papua, intinya kan sama. Intinya tuh sama. Ya, Kita sama. tuh gimana caranya menyebarkan informasi supaya pemilih itu jadi pemilih yang cerdas. Betul sekali. Oh iya, jadi persiapan KPU Kudus itu salah satunya meningkatkan kompetensi. Betul. Kemudian selain itu Menyelenggarakan pemilihan pemilih tadi pemilihan kepada pemilih. masyarakat. Kemudian kita juga tetap menjalin koordinasi dengan lembaga instansi terkait untuk mempersiapkan pemilu ini juga. Oh, Karena iya. kita kan kalau bicara penyelenggaraan pemilu itu kan bukan hanya hari-harinya saja. Ada Kampanye proses panjang gitu ya. pengamanan, ada proses koordinasi dengan pemerintah daerah. Nanti kita butuh teman-teman Binmas juga sebagai penyelenggara di pengaman TPS seperti itu. Kemudian banyak lah, pokoknya ada dukcapil untuk kita memperbarui data pemilih kita. Itu kan butuh koordinasi banyak. Jadi tugas kita kalau di 2022 ya memang itu tadi, bagi kami itu tugas rutin. Oh ya, jadi nggak mungkin lah kita tuh misalkan pemilunya 2024 terus kita nggak ada tugas apa-apa tuh nggak mungkin. Nggak gitu ya, Bu? mungkin. Semua kabupaten kota pasti tetap mempersiapkan diri dengan cara seperti ini. Oh ya, berarti tadi kan Bu Ketua bilang kita tuh nggak ngapa-ngapain ya karena itu udah tugas rutin kita. Betul gitu. sekali. Kalau ditanya punya program khusus nggak? Enggak sih ya, kita biasa aja gitu, buat kita loh ya. Iya. Terus kita udah bikin podcast semenjak 2019 sudah ada. Kemudian webinar juga semenjak adanya pandemi kita bikin webinar. Bahkan kalau nggak salah pertama kalinya kita bikin webinar ya. Wih, Kalau nggak salah keren, teman. di antara teman-teman yang lain kita KPU kampusnya kita pertama kali pakai pertama webinar. kali juga. Iya. Kemudian kalau bicara diskusi untuk menaikkan kompetensi, kita juga udah semenjak 2020 kan masalahnya ada acara 1 bulan sekali itu kita ngadain diskusi sama teman-teman sekretariat, sama teman-teman komisioner. Kita duduk bersama diskusi biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa gini, namanya ngobar semangat. Wih, ngobar Ngobar semangat. semangat Apa supaya itu? semangat kita berkobar gitu. Itu ngobar semangat itu ngobrol bareng Selasa minggu keempat. Oh, berarti sebulan sekali gitu ya Betul, kayaknya. di Selasa minggu keempat itu kita ngobrolin kepemiluan, tahapan dari step by step lah ibaratnya. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu dari awal, mungkin dari tema pertama pendaftaran pemilu, peserta pemilu, kemudian nanti ada kampanye, kemudian nanti segmen lain nanti bicara soal laporan tentang kampanyenya, nanti ada pendaftaran, pencalonan, pokoknya panjang lah. Jadi kita sambil mempersiapkan diri menunggu 2024, kita harus paham dasar-dasar kepemiluannya itu seperti apa. Iya, jadi setiap kita itu nggak cuma tahu sebagiannya aja, orang Betul. teknis, taunya tentang Urusan ini saja. teknis, Jadi iya. lewat ngobrol semangat itu semuanya jadi tahu. Semua ya. tahu, Orang betul. teknis tahu logistik, kemudian Betul. ada orang logistik tahu bagaimana penyelenggaraan pemilu secara Betul teknisnya itu. sekali. Jangan sampai itu kalau kita bicara KPU ya, nanti kalau ada orang mau tanya ke sini, Pak, kita mau tanya pendaftaran pemilu itu nanti kapan ya? Jangan-jangan yang tahu nanti cuma subak dari teknis atau divisi teknisnya aja yang tahu. Iya. Tapi semuanya harus tahu. Jadi kita kalau mau menjawab itu informasinya dari sumber yang terpercaya, dari KPU sendiri. KPU itu yang keseluruhan, komisioner dari sekretariat. Itu tuh tujuannya. Oh iya, itu apa ya? Sebuah inovasi lah buat kita ya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau di kabupaten lain ada dengan cara yang sama, mungkin juga ada. Tapi kalau soal kita duduk bersama dengan forum yang santai. Mungkin KPU itu yang tempatnya. Iya, kita ngobrolnya sambil ngopi soalnya. Wih, keren itu teman pemilih. Jadi kita itu bisa lebih santai, penyampaiannya itu informasinya kan lebih nyampe kepada kita betul gitu ya. sekali. Nah, kita kembali lagi nih Bu, di 2024 itu kan pemilu dan pemilihan dilaksanakan serentak. Betul. Antara serentak dan yang dulu itu kan terpisah, pemilu sendiri, pemilihan tersendiri, itu lebih efisien yang mana sih Bu? Sebenarnya kan memang meskipun di tahun yang sama, itu kan serentaknya tidak di hari yang sama. Kalau bicara kompleks tadi pertanyaan dari awal tadi opening statementnya Mbak Devi kan bilang itu kompleksitasnya bagaimana Iya. gitu kan.
Kalau KPU Kabupaten Kudus sendiri tidak membayangkan itu sesuatu yang kompleks. Karena di 2018 itu kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Di 2019-nya bulan April kita menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Oh, jadi kayak udah pernah gitu ya? Sudah pernah, cuman malah berbeda ini bebannya. Kalau dulu justru 2018 kita masih berkutat dengan urusan pemilihan kepala daerah belum selesai, kita sudah beririsan dengan tahapan awal pemilihan umum pemilunya. Oh, iya. Justru malah ada irisannya. Justru kalau 2024 seperti ini dan kalau memang disepakati bulannya adalah Februari, irisan antara tahapan pemilu dengan pemilihan kepala daerah justru hampir nggak ada. Oh, jadi malah lebih enteng malah buat Kudus. Justru kami udah pernah melaksanakan yang lebih rumit daripada pemilihan serentak di tahun yang sama. Ya, jadi udah sudah siap lah. Ya, sudah siap lah kita. Dan itu bukan PR buat kita ya, bukan PR buat KPU Kabupaten Kudus, tapi KPU Kabupaten manapun itu juga pasti siap lah. Oh, pasti. Kita udah biasa dengan ritme pekerjaan KPU itu tempatnya dinamis. Jadi tiba-tiba nanti ada SE surat edaran yang menyatakan besok tahapan ini harus selesai di jam 00. Itu yang kita udah sering banget. Oh, itu udah kayak ngalahin Bandung Bondowoso dong. Iya, betul sekali. Padahal persiapannya nggak ada, misalkan ya sambungan dari tahapan yang kemarin tiba-tiba ada susulan surat edaran harus 00 udah selesai. Itu kita udah sering sekali seperti itu ada 2019, apalagi 2018 masih berkecimpung dengan pilkadanya. Tiba-tiba 2019 tahapan awal kalau nggak salah itu verifikasi partai politik ya. Verifikasi partai politik itu masih kita harus menyelenggarakan 2018 udah mempersiapkan ini, udah logistiknya harus siap juga. Jadi dulu kita kalau bilang pemilu yang serentak itu kita udah pernah, udah biasa. Udah biasa gitu ya. Jadi kalau ya pemilu mau kapan aja lah, mau disertakin, mau ya mungkin sendiri-sendiri kita tuh udah siap aja. Iya, karena itu memang sudah tugas kita di daerah itu sebagai penyelenggara teknisnya harus siap. Jadi nggak ada lah nanti tiba-tiba 2024 nanti kompleksnya lebih tinggi, kami nggak siap, kami mau mengundurkan diri aja. Tidak, bukan kita, itu bukan KPU. Oke, tuh maksudnya tuh kita aja tuh udah siap banget gitu loh. Masa masyarakatnya kayak aduh udahlah masih lama, enggak loh. Iya, masyarakat juga harus mulai kayak ini nanti 2024 kan serentak, kira-kira pemimpinnya siapa aja ya? Iya. Kira-kira calegnya siapa aja nih? Dia juga harus aku harus pokoknya searching dulu. Betul. Kemudian ya ningkatin kompetensi juga bisa lah masyarakat lewat KPU kan. Nah, lewat mungkin medsosnya atau menonton podcast seperti ini itu kan ya bisa banget kan. Betul. Salah satu bagian mereka punya referensi untuk menjadi pemilih yang cerdas, begitu. Jadi pemilih ini kan bukan hanya sekedar dia datang untuk memilih di hari H, tetapi sebelum mereka memilih itu kan ibaratnya tadi mencari jodoh. Oke, baik teman-teman. Ingat mencari jodoh. Ini kita bicara jodoh. Jodoh itu bukan hanya soal pasangan hidup kita. Jadi banyak kalau bicara jodoh ini jadi di luar konteks pemilu ya berarti ya. Tapi ada sambungannya. Jadi jodoh itu bukan soal kita mencari pasangan hidup. Jodoh itu banyak. Ada kita berjodoh sebagai teman. Oh iya. Kita berjodoh sebagai mungkin saudara ipar, saudara-saudara di luar saudara kandung. Itu bagian dari jodoh. Ketika seseorang sudah tidak berhubungan dengan yang lainnya, mungkin jodoh mereka sudah terputus. Tetapi ketika bicara pemilu, ini kita menentukan jodoh kita. Siapa yang menentukan kebijakan kesejahteraan umum kita selama 5 tahun ke depan? Itu bagian dari jodoh. Ya, jadi kita milihnya juga nggak boleh main-main dong. Masa cuma aja kan ya nggak boleh. Iya, jangan sampai kayak kita main waktu kecil itu kalau ada mas-mas yang jual mainan di luar itu ya kita coba pilih yang mana ini ambil taunya nggak dapet zong sama seperti itu, jangan sampai seperti judi. Jadi ya karena pertaruhan lah. Iya, itu masa ke depan menentukan kesejahteraan umum masyarakat, kesejahteraan bangsa Anda begitu. Jadi jangan asal yang penting yang ini aja lah, upaya itu aja lah. Jadi pemilihan cerdas itu sebenarnya kan gampang susah ya. Susahnya itu kalau ada faktor lain yang mempengaruhi.
ya Faktor kan, lain, faktor oke. lain biasa lah kalau orang luar sana itu amplopnya ada nggak. Nah, Itu yang sulit, itu kita menjadi PR bersama sebagai penyelenggara pemilu maupun PR masyarakat sendiri ya. Sebenarnya masyarakat saya yakin sebenarnya sudah jengah dengan sistem apa namanya apa ya kalau itu ya kita ibaratkan dengan swap sih sebenarnya ya, nggak ada duit nggak nyoblos. nah itu kan PR semua. iya udah menyinggung tentang itu nih Bu. Biasanya tuh orang emang berpikiran seperti itu, tapi buat para pemilih pemula nih, dari KPU sendiri apa sih tips dan trik biar pemilih pemula itu tetap fokus, udahlah pokoknya ini aku 5 tahun ke depan saya nggak mau manipulasi. Iya, makanya apalagi ini kalau kita bicara teman pemilih yang pemilih pemula ya, itu dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Udah nggak zamannya lagi lah bujuk dengan selembar gambar warna biru maupun warna yang lain lah apapun itu. Coba Anda bayangkan, berhitung ya 50.000 misalkan selama 5 tahun, 1 tahunnya cuma 10.000. Uang parkir saja sekarang 2.000. Oke baik, uang parkir 2.000 nih. Masa biaya kita menentukan masa depan itu dihargai dengan 5 kali parkir selama 1 tahun? Padahal untuk membangun sebuah lahan parkir atau mungkin fasilitas-fasilitas umum lainnya, itu yang menentukan justru orang-orang yang Anda pilih. Ya jadi kayak jangan dipertaruhkan lah cuma 50.000 Jangan mempertaruhkan 50.000 untuk 5 tahun ke gitu. depan. Dan coba berhitung juga ketika 50.000 dikalikan jumlah pemilihnya, itu berapa duitnya. Contoh kalau di Kudus satu dapilnya misalkan 75.000 pemilih ya. Kalau dia membagi ke seluruh pemilih 50.000 kalikan 70.000, itu sudah 3,5 miliar. Wah, itu kalau dibuat jalan itu udah lumayan tuh. Itu kalau jadi jalan 3,5 miliar itu cuman paling 300 meter. 300 meter, oke. Ya kan? Iya. Padahal kalau bicara modal, itu modal ya, itu pasti akan mencari gimana caranya untung. Bayangin dong, tadinya jalan harusnya 300 meter, karena dia cari untung cuma dapatnya ya mungkin separuh. Terus nggak halus lagi. Nah, yang nggak mulus gitu enggak. Yang penting cuma sekedar jalan gitu kan. Ya. Yang rugi siapa coba? Yang rugi kita juga dong yang milih. Betul, makanya jangan terikat dengan iming-iming yang seperti itu. Tapi kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Maksudnya gimana? Kita harus tahu nih track record calegnya gimana. Ya, Calon yang mau dipilih berarti. itu harus tahu. Apalagi sekarang itu kan media sosial, kemudian jejaring-jejaring seperti teman-teman ormas atau teman-teman yang lain, itu kan sekarang sudah bukan sesuatu yang sulit gitu. Nggak kayak kalau zaman dulu kita harus tahu kabar seseorang, harus kirim surat dulu. Apa kabar si ini yang di sana? Oh Iya kan, enggak kan? Sekarang pakai WA udah. Dia tuh gimana sih di sana? Misalkan cepet gitu, Iya betul. Informasi cepat sekali. Iya, teman pemilih tuh kalau misalkan mau menentukan pilihan, kita mau melihat track recordnya itu udah gampang banget. Jadi tinggal lihat Google aja, lihat media sosialnya. Ya mulailah dari sekarang gitu ya, nggak usah nunggu entar lah. Kita kan pasti udah tahu tuh minimal misalkan para anggota dewan yang sekarang masih duduk, itu kan kemungkinan besar mereka tetap akan mencalonkan diri kembali. Minimal yang sudah duduk itu track recordnya bagaimana? Kalau menurut hasil analisa teman-teman pemilih ini dari hasil investigasi ya, mungkin kalau secara media sosialnya track recordnya gimana, kemudian mungkin kalau mau tanya-tanya sama tetangganya gimana, itu kan sekarang kan semua serba terbuka tuh. Misalkan caleg si A rumahnya di sini, oh saya punya tetangga di sana, teman-teman sekolah di sana. Coba saya tanya nih, gimana dia orangnya kalau di kampung sana. Minimal tetangga itu pasti yang paling tahu bagaimana. Jadi janganlah kita memilihnya itu asal-asalan, tapi karena memang benar-benar kita pasti yakin memilih karena track record. Iya, karena itu akan memperjuangkan aspirasi kita. Betul sekali. Oke, teman pemilih ini udah perbincangannya tuh udah berapa ini? Udah hampir setengah jam Tahu ya? ya. Hampir setengah jam mungkin.
Tadi kan udah masalah pemilih cerdas, kemudian ya intinya tuh di tahun 2024 kita butuh partisipasi dari kalian gitu lah. Betul. Jangan sampai kita ya apa ya anak muda terus mana dia acuh tak acuh terhadap pemerintahan. Kadang tuh ada anak muda tuh gini, aku tuh udah muak sih sama pemerintahan, aku udah jengkel lah sama mereka, udah aku nggak mau milih aja. Nah itu bener nggak sih Bu? Nah ini kalau dia sudah jenuh atau jengah dengan pemerintahan yang sekarang, ya diganti dengan cara pemilu dong. Cari orang-orang yang mengatur pemerintahan itu yang baru, yang bukannya malah nggak milih gitu. bukan yang nggak milih, justru dengan Anda tidak memilih menjadi apa itu ya, golput ya. Golput itu justru akan menguntungkan orang-orang itu tetap akan berada di situ. Begitu. Oh, jadi golput itu bukan sebuah pilihan dong. Bukan. Tapi Anda mempunyai hak untuk memilih yang lebih baik. Di antara sekian calon itu atau sekian pasangan calon itu pasti ada yang lebih baik daripada yang terburuk. Ya, jadi Karena tidak ada orang sempurna. jadi golput itu kan bukan pilihan. Jadi teman pemilih itu juga misalkan nih yang dipilih kemudian kok dia katakanlah tidak sesuai harapan. Kalau misalkan kalian milih kan kalian bisa marah kan. Coba kalau kalian golput, ya kalian marah nggak? Nggak sah dong kalian nggak milih. Tahu kalian yang milih kenapa itu marah. Ibaratnya kalau di balik jodoh lagi ya. Oke, baik. Kamu pilih sendiri ini pasangan hidupmu. Ketika dia tidak cocok dengan kamu nantinya, itu kan pilihan kamu bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Beda kalau ceritanya dijodohkan. Oke. Ya, kalau dijodohkan kamu mau marah sama siapa? Nggak punya hak dong kita marah. Mau kita memarahi orang tua kita kayaknya nggak sopan juga kan? Oh iya, jadinya ya intinya tuh kalau misalkan kita milih ya kita berhak dong. Ah iya, punya hak, kita punya hak untuk memilih, maka pilihlah yang terbaik. Oke, jadi intinya tuh ya 2024 KPU udah siap. Pasti siap. Pasti siap. Teman pemilih juga harus siap menjadi pemilih cerdas. Jangan sampai golput, karena golput itu bukan sebuah pilihan. Itu adalah sebuah keputusasaan kalau menurut saya. Enggak juga sih. Iya, kayak orang kalau tiba-tiba memutuskan saya mau jomblo seumur hidup. Tapi jangan pernah jadi golput. Ya, karena memilih itu bagian dari ya kita membangun demokrasi negara kita gitu. Sebuah demokrasi yang maju itu ketika pemilihnya memang sudah cerdas. Iya. Pemilih yang cerdas ya pemilihnya bukan karena uang, tapi memang karena paham bahwa ini adalah sebuah masa depan yang harus kita tentukan bersama. Itu pemilih cerdas. Iya, daripada kita misalkan, aduh udahlah kita nggak usah milih, ngapain sih milih pemimpin gitu-gitu aja. Ya nggak boleh. Tadi udah dibilang kan sama Bu Ketua, kalau misalkan kita milih, itu artinya kita punya hak untuk menuntut kebijakannya. Kita punya hak misalkan jalan rusak, aduh ini gimana nih saya udah milih jalannya kok rusak, itu bisa. Kalau akan tetapi ya, untuk mengutarakan aspirasinya melalui proses aspirasi, bukan asal-asal kita demo gitu enggak. Oh ya, jadi ada jalurnya yang benar. Betul, bukan lantas kita memprovokatori teman-teman itu kalau memilih punya hak untuk mendemo, bukan. Tapi ketika Anda memilih, Anda mempunyai ibaratnya kalau di dalam beban moral kita itu kita punya, itu kan saya yang milih, saya boleh dong ngomong. Ketika mereka mengadakan sebuah acara aspirasi itu, mungkin teman-teman di luar belum tahu ya bahwa teman-teman dewan itu punya jadwal untuk aspirasi. Silakan datang ketika mereka mengadakan aspirasi, sampaikan keluhan-keluhan Anda bagaimana. Jadi itu fungsinya dengan semua sampean semua teman-teman pemilih semua itu tahu proses pendidikan pemilih seperti apa. Jangan hanya sekedar tahu, oh mungkin biasanya tahunya itu pendidikan pemilih, tahunya kita sosialisasi harga saja. Itu tidak. Jadi seperti ini itu bagian dari kita memberitahu prosesnya untuk berdemokrasi itu seperti ini lah. Anda memilih, kemudian tidak puas, sampaikan. Mereka juga harus tahu sebenarnya itu teman-teman di kursi dewan sana itu punya kegiatan seperti ini. Nah caranya sampean semua itu kalau nggak cocok, nggak setuju, lewatnya jalur itu. Oh iya, jadi kalau kita meluangkan waktu buat memilih itu manfaatnya tuh banyak banget ya. Banyak banget kita jadi
ya kita punya pemimpin yang sesuai pilihan kita. Betul. Kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik dan benar. Betul. Ya padahal waktunya tuh cuma singkat, jadi Iya. luangkanlah waktu kalian. Jangan sampai kalian itu Menyesal. 5 menit di dalam bilik menentukan 5 tahun ke depan. Keren nih. Keren kan statementnya. Oke nih Bu, pesan sih buat semuanya. Ini kan tahapan pemilu sudah semakin dekat. Betul. Kemudian tadi kita juga sudah membicarakan tentang ya kesuksesan pemilu itu bukan cuma tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab kita semua, warga juga. Teman pemilih juga ikut andil di situ. Bisa Bu memberikan closing statement kita ya hari ini. teman pemilih. Oke, jadi teman pemilih semua, bahwa penyelenggaraan pemilu itu bukan hanya kesuksesan dari kami KPU maupun teman penyelenggara pemilu yang lainnya. Yang menentukan kesuksesan sebuah pemilu atau pemilihan itu justru sebenarnya ikut andil dari masyarakat semua. Masyarakat ini sebagai penyelenggara pemilu, sebagai pemilih, dan juga sebagai peserta pemilu. Untuk mempersiapkan diri, KPU penyelenggara pemilu selalu siap. Kami pasti siap. Peserta pemilu juga harus bersiap-siap. Kalau bicara pemilihnya, pemilih juga harus siap-siap. Siap-siap untuk menjadi pemilih yang cerdas, karena pemilih yang cerdas ini menentukan masa depan bangsa. Oke, kuat hari ini pemilih yang cerdas akan menentukan masa depan bangsa. Betul. Oke, baik teman pemilih, akhirnya setelah selesai sudah perbincangan kita kali ini, tapi nggak selesai semuanya dong. Masih ada episode-episode selanjutnya. Kalian juga harus tonton semua podcast kita. Itu akan nambah referensi kalian, nambah pengetahuan kalian tentang kepemiluan pastinya. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita KPU Kudus. Oke, ingat ya, KPU Kudus. Kemudian like, komen, and share ke semua teman kalian, tetangga kalian, bapak ibu kalian, mantan kalian juga bisa. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.